Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'atin wa ayyama ibadah wa ja'ala ta'atana taqarruba wa qurbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahlut taqwa wa ahlul magfirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasolli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila an taqumas saah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tidak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Dan juga tentunya kita selalu mengucapkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jamaah Masjid Raya yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah kelanjutan dari yang sebelumnya terkait dengan topik tauhid la ilaha illallah, yang pada saat ini terkait dengan al-ihsan, yaitu perbuatan baik. Subtopiknya adalah kenapa kita berbuat baik. Jadi kenapa kita berbuat baik? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajah engkau, fisik kita, jiwa kita, pikiran kita, amal perbuatan kita, badan kita, kita hadapkan kepada Islam sebagai dinul amal, agama perbuatan yang fitrah, yang hanif. Dari ayat ini jelas kita mengetahui bahwasanya Islam itu sebagai din fitrah dan Islam itu sebagai dinul amal. Artinya bahwa kita mengikuti Islam sebagai agama fitrah, maka sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Sehingga sebuah amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada satupun yang bertentangan dengan keinginan kita. Tidak ada yang bertentangan dengan jiwa kita. Tidak ada yang bertentangan pula dengan kemauan kita. Sehingga berbuat baik yang kita lakukan itu pastilah sesuai dengan jiwa kita. Karena perbuatan baik itu semuanya disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Islam. Karena Islam fitrah, kita pun manusia fitrah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, fitrahnya manusia dan juga fitrahnya agama dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu semuanya sesuai, bersifat universal.
bernilai universal, artinya adalah semua manusia mengakui dan menerima kebaikan-kebaikan tersebut sebagai sesuatu yang sesuai dengan dirinya. Sebut kebaikan, kejujuran. Agama apapun orang, dia akan berbuat baik dengan jujur. Tidak mencuri. Siapapun orangnya di muka bumi, pasti dia tidak suka mencuri. Menolong orang. Siapapun orang di muka bumi ini pasti setuju dan senang ditolong orang. Menipu. Siapapun orang pasti tidak suka dan tidak senang ditipu. Berzina. Siapapun orangnya di muka bumi, sekalipun dia penzina, dia tidak suka sebetulnya dengan perbuatan zina. Buktinya sederhana saja. Orang yang suka berzina, coba anak perempuannya dizina orang, pasti marah. Coba istrinya atau ibunya dizinai orang, pasti marah. Walaupun dia suka berzina. Tandanya perbuatan zina tidak disukai. Merampok, perbuatan tidak baik yang tidak disukai. Siapapun orang tidak suka. Sekalipun perampok, penyamun, coba dirampok barangnya di rumah, pasti dia mencak-mencak dan marah-marah. Karena dia tidak suka walaupun dia perampok. Perbuatan baik disukai orang semuanya. Perbuatan tidak baik tidak disukai semuanya oleh orang. Namun demikian yang lucunya, kenapa kita masih mau memelihara perbuatan-perbuatan tidak baik pada diri kita? Dan kenapa kita masih mau berbuat tidak baik tersebut? Contoh yang sederhana, kita menipu. Kadang-kadang ada ungkapan kata-kata sudah seperti biasa saja. Dia menipu, berbohong. Padahal berbohong itu kalau ditanya ke dalam jiwanya, hati nuraninya, pasti dia menolak. Kenapa dia pelihara terus berbohong dan menipu? Ditanya, kenapa terlambat? Macet. Di mana macetnya? Di Kampung Kelawi. Ada apa itu macetnya? Banyak mobil mogok. Mobil apa tuh yang mogok? Innova. Innova warna apa tuh? Merah, biru, macam-macam. Bohong semuanya. Satu bohong berbuat 2, 3, 4 bohong. Jujur saja, terlambat. Yo Pak, ambo terlambat. Kalau buat alasan bisa 1001 alasan. Ditanya atasan, kenapa tidak siap laporan? Ini itu. Atasan tidak mau menerima alasan. Kalau mau butuh alasan, saya bisa memberi 1001 alasan. Tapi yang dibutuhkan dalam bekerja, jujur, apa yang diminta beri sesuai dengan jadwal. Kita yang pontang-panting harus mengerjakan sesuai dengan janji kita, jadwal kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kebaikan itu fitrah. Kenapa kita berbuat baik? Karena fitrah. Karena sesuai dengan jiwa kita. Ada orang yang menipu, berbohong, merekayasa, memburuk-burukan, memfitnah, menggibah, menjelek-jelekan, juga menjadi bagian kehidupan dia. Ngapain dia begitu? Dia pelihara perbuatan pada dirinya seperti itu. Padahal demikian akan berdampak kepada dirinya sendiri berupa kerusakan-kerusakan kepada yang bersangkutan. Mana ada orang bahagia dengan melaksanakan berbuat tidak baik? Tidak ada. Pasti orang yang berbuat tidak baik, apapun perbuatan tidak baiknya, mempakaikan orang, memburu-buruan orang, pasti mukanya kusui, mukanya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, marah-marah tarui. Kalau punya uang banyak rasa kurang terus, tidak berkah hidupnya. Kenapa? Karena melakukan perbuatan tidak baik,
menentang hati nuraninya. Sederhana saja, kau kenapa dia suka berbuat tidak baik? Apakah dia suka dengan membincangkan orang, menjelekkan orang? Dia pun tidak suka. Coba orang yang mempakaikan orang, dipakaikan orang, tidak suka ya. Itu tandanya dia pun tidak suka dengan perbuatan itu. Oleh karena itu berbuat baiklah, karena ini fitrah manusia. Dan Allah menyuruh, wasin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baik yang kamu kerjakan akan dibalas kebaikan. Perbuatan tidak baik akan dibalas dengan tidak baik. Coba kita, masa mau dapat balasan tidak baik? Masa kita mau hidup tidak bahagia? Masa kita mau hidup tidak senang? Itu terjadi tidak baik, tidak senang hidup kita karena kita sendiri yang melakukannya. Akibat dari ulah kita sendiri. Itu kata Allah, kalau berbuat baik kamu akan dapat balasan kebaikan. Berbuat jahat kamu akan dapat balasan kejahatan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, kita hidupnya masih susah, ada uang masih kurang, hidup rusuh, berang kaberang saja, indah tanang, muko kusui, di rumah pun tidak bahagia, tandanya masih banyak perbuatan tidak baik yang kita kerjakan, yang berdampak kepada kehidupan sendiri. Bagaimana merubahnya? Mudah, tebarkan kebaikan. Nah kemudian Bapak Ibu, kenapa kita mesti berbuat baik? Tadi karena sesuai dengan fitrah kita, cocok dengan jiwa kita, tidak bertentangan dengan kita, dan memang kita pun menolak yang tidak baik yang ada pada kita. Karena Rasulullah juga ketika ditanya oleh sahabat tentang kebaikan yang tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah, kata Rasulullah, tanya kepada hati nuranimu sendiri. Ada pada kita, ada fitrah pada kita, ada pada jiwa kita. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak lahir fitrah, setiap manusia fitrah. Fitrah, kebutuhan juga kita untuk berbuat baik. Butuh kita. Kita tuh butuh untuk berbuat baik. Untuk diri kita sendiri. Li anfusikum, begitu kata Allah. Nah kemudian kenapa kita berbuat baik? Yang ketiga, adanya pengawasan Allah kepada kita. Allah melalui malaikatnya dan Allah sendiri mencatat, melihat, mengecek apa-apa yang kita kerjakan, yang kemudian menjadi catatan pahala dan dosa, yang itu akan berdampak di dunia dan di akhirat. Karena ini diawasi oleh Allah, maka kita tidak ada lain, tidak ada kata lain, tidak ada yang lain kita kerjakan kecuali berbuat baik. Apa susahnya? Kita berbuat baik itu apa susahnya? Karena perbuatan baik itu sesuai dengan fitrah dan kebutuhan kita. Dan tidak ada suatu perbuatan baik yang ujungnya itu sad ending, susah akhirnya. Tapi yang ada happy ending. Ujungnya dipasti jamin. Kok ada orang yang masih begitu? Ngomongin orang, ngejelekin orang, memfitnah orang, ngerjain orang, kasak kusuk orang, ingin menjatuhkan orang, macam-macam. Dan jadi karakter. Nauzubillah min zalik, kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang di sini tidak seperti itu. Tapi yang kasihan dia sendiri yang kena. Oh mengena kepada saya, tenang saja, diam saja. Kalau dia buat salah saya maafkan, selesai. Nggak jadi pikiran buat saya. Emang gue pikirin? Biarin aja dia mikirinnya macam-macam tentang saya. Dia sendiri yang susah, dia sendiri yang rusuh, dia sendiri yang gelisah. Saya tenang saja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya berprinsip kita harus menebar kebaikan, berbuat kebaikan. Karena ini akan berdampak kepada kita, kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu yang kita cari. Ngapain cari uang kalau bukan untuk senang? Ngapain kita berkeluarga kalau bukan untuk senang? Ngapain kita bekerja kalau bukan untuk senang? Kesenangan yang saya sebut hanya diperoleh dengan perbuatan baik yang kita kerjakan. Menolong orang, membantu orang. Tidak boleh menjatuhkan orang, mendiskriminasikan orang. Saya tidak boleh mendiskriminasikan pegawai saya.
Dan juga tidak boleh saya memecat orang, menonjolkan orang tanpa alasan, tidak ada. Kenapa? Karena saya ingin berbuat baik. Saya sebagai gubernur Bapak Ibu, yang saya tanya, yang saya kontrol, yang saya ingin tahu adalah pergantian, rotasi, mutasi eselon 1 dan 2 saja. Eselon 3 dan 4 saya tidak kenal dengan saudara-saudara. Saya lepaskan dengan sistem, dengan mekanisme pergub yang ada. Berzakat berjalan sesuai dengan mestinya. Oke, saya tanda tangani. Tapi eselon 1 dan eselon 2 memang saya perlu tahu karena dia langsung bawaan saya untuk bekerja dengan saya. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu. 4 tahun saya menjalankan jadi gubernur, sudah 55 kali terjadi perubahan rotasi di eselon 1 dan 2. Eselon 1 ada 1 sekda, kemudian promosi ada 18, 17 ada rotasi, totalnya 1 saja yang non-job. Dari 55 itu eselon 1 dan 2, karena saya ingin berbuat baik. Ketika saya jadi gubernur tidak saya non-jobkan semua, tidak ada. Karena saya ingin berbuat baik, yang salah itu yang diberikan sanksi. Yang tidak salah tidak diberikan sanksi. Nah kalau Bapak Ibu tanya, kenapa kok ada Pak 1 orang non-job? Itu hebohnya sedunia. Urusannya sudah sampai ke pusat. Irjen Kemendagri pun sudah turun. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu masalahnya. Tapi yang bersangkutan pun sekarang sudah mendapatkan posisi kembali. Bahkan naik eselonnya dari 2B ke 2A. Praktis saya ingin berbuat baik, tidak ada ingin jahat sama pegawai-pegawai saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa demikian? Saya ingin hidup bahagia. Ada 1 orang yang saya nonjolkan, dampaknya keluarganya, anaknya, bahkan dia macam-macam mikirin, mendoain mungkin kepada saya enggak. Hidup saya jadi susah. Tapi kalau dia salah, betul salahnya dan jelas ukuran indikatornya dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, maka saya langsung tanda tangani. Termasuk eselon 3 dan eselon 4 yang masalah, silakan. Karena dia berbuat tidak baik, balasannya tidak baik juga buat dia, yaitu sanksi. Tapi kalau dia baik, kita beri baik. Jangan kita berikan sanksi. Karena itu akan mengena kepada kita sendiri dampak negatifnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mengawasi kita. Sampai hati kita, mau apa itu Allah tahu. Bahkan jatuhnya daun, Allah tahu. Apa yang tersirat dalam hati kita, Allah tahu. Alimul goibi wa syahadah, begitu dalam beberapa ayat Al-Quran, mengetahui yang gaib, yang syahadah. Alim, al-alim. Jadi kita diawasi, duduk sini diawasi Bapak Ibu. Kita berbuat bohong, berbuat dosa, mencuri dan sebagainya, diawasi oleh Allah. Allah catat, tidak tidur 24 jam. Tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik karena Allah mengawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitu bunyi ayatnya. Dia Allah bersama kamu. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Juga begitu Allah bersama kamu di mana kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Allah dekat dari urat leher kita. Inna rabbaka labil mirsad. Juga bunyi begitu. Allah mengawasi dan melihat kita terus. Wallahu bima ta'maluna alim. Ini ayat-ayat yang begitu banyak yang menegaskan Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Kita duduk di sini pun, bersembunyi pun, berdua pun Allah tahu. Maka dari itu, kita sendirian pun berbuat baik. Kita bersama-sama apalagi berbuat baik. Dimanapun, kepada siapapun, dan juga kapanpun, kita harus berbuat baik. Kapanpun 24 jam berbuat baik. Kepada siapapun orangnya, anak-anak, dewasa, besar, agamanya, apa segala macam, tidak boleh diskriminatif. Oh saya gubernur hanya kepada orang Islam saja, tidak boleh. Harus semuanya saya berbuat baik. Oh saya orang Padang, yang bukan orang Padang saya tidak berikan pekerjaan, tidak juga, tidak boleh. Harus kepada siapapun. 24 jam kapanpun, dimanapun saya berada. Itu harus begitu. Karena Allah selalu bersama kita dan menyertai kita. Dan berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita berbuat baik?
Selain Allah mengawasi, karena kebaikan Allah kepada kita yang begitu banyak. Saya ngasih uang ke bapak, kan berarti saya berbuat baik ke bapak. Kalau bapak tidak baik lagi pada saya, itu namanya orang nggak tahu balas budi. Saya ngasih uang ke bapak 1 juta, pasti dijawab terima kasih pak. Kemudian saya bilang, Pak, ini saya kasih uang 1 juta buat bapak. Jangan lupa pak ya, makan jangan terlambat, makan jangan berlebihan. Ya pak ya, pasti jawabannya, iya pak, saya kerjakan. Begitu saya ngasih uang 1 juta, dan saya kasih nasihat, itu pun nggak perlu saya nasihat, itu udah dia kerjakan. Tidur pak ya malam-malam, jangan begadang, pasti dikerjakan. Begitu pula Allah kepada kita, memberi kebaikan banyak kepada kita dan menyuruh kita untuk berbuat baik. Yang baiknya itu sudah kita kerjakan. Ya Allah, engkau suruh ya Allah, aku pun akan kerjakan. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Udah jelas saya kerjakan. Tidak boleh makan banyak-banyak, karena yang kelebihan-kelebihan itu jadi penyakit. Kulu wasrabu wala tasrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Berlebihan itu jadi penyakit. Kolesterolnya, diabetesnya, gula dan sebagainya. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Oke. Kemudian juga kita lihat beberapa ayat yang lainnya. Karena kebaikan Allah begitu banyak. Tadi kan disebutkan wa'asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa'asin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Disuruh kita berbuat baik karena Allah banyak berbuat baik kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi mayujadilu fillahi bigur'im wala hudan wala kitabim munir. Shadaqallahul azim. Ya. Apakah kamu tidak melihat Allah telah memberikan banyak dari langit dan bumi kebaikan-kebaikan kepada kamu? Begitu banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama berbuat baik karena membalas kebaikannya Allah berikan kepada kita. Diberi oksigen gratis oleh Allah. Diberi ginjal gratis oleh Allah. Coba Bapak Ibu, ginjal kita sakit, bukan main susahnya. Pergi ke rumah sakit dicuci darah, uangnya pun banyak, waktunya pun banyak habis, susahnya pun bukan main. Kita yang duduk di sini, alhamdulillah. Allah beri ginjal kepada kita gratis. Kenapa tidak kita balas kebaikan Allah tadi dengan berbuat baik pula? Dan berbuat baik itu pula li anfusikum, bukan untuk Allah. Allah tidak akan semakin besar, tetap Allahu Akbar dengan perbuatan baik kita untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, kita sholat, kita berzakat, kita berbuat baik, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa yang berkaitan dengan kenapa kita perlu berbuat baik. Karena begitu banyak Allah berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya. Kita saja diberi kebaikan oleh orang, kita balas pula dengan kebaikan. Itu tanda orang tahu diri, orang tahu balas budi, orang tahu ucapan terima kasih. Dan itu pula kita harusnya kepada Allah, karena Allah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, walaupun banyak pula kita yang mengingkarinya. Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Itu nikmat mana lagi, kebaikan mana lagi, tanda-tanda Allah, ayat-ayat mana lagi yang engkau dustai, masih juga kita dustai, berjidal, berdebat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang terkait dengan kenapa kita berbuat baik. Dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.